Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'd. Ikhwatul Islam rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita lanjutkan pelajaran nahwu lanjutan. Kita sampai di isim mamnu' minas sarf atau isim la yansarif. Jadi ini adalah bahasan kita, isim mamnu' minas sarf yang terhalang dari tanwin. Jadi sarf di sini maksudnya adalah tanwin. Dalam bahasa lain ini sering disebut dengan isim la yansarif. La yansarif. Poin pertama, al-aslu fi kullin minal ismi al-mufradi wa jam'i taksiri ayyujaru bil kasrah. Asalnya setiap isim mufrad dan juga jamak taksir itu dijarkan dengan kasrah. Kama anal asla fi hadhil asma'i ayalhiqa akhiruha at-tanwin. Sebagaimana aslinya pada isim-isim ini di bagian akhirnya itu ditambahkan tanwin. Kapan? Idza kanat mujarradatan min al wal idhofati. Apabila tidak ada al serta tidak ada idhofah. Jadi kaidah isim itu seperti itu. Berakhiran dengan tanwin kecuali kapan? Kecuali ada al atau kecuali ada idhofah. Tanwin adalah nunun sakinatun tuntaku biha fi akhiril ismi al-mu'rabi al-mujarradi min al wal idhofah. Tanwin adalah nun yang disukun yang terucapkan di akhir isim mu'rab. Di akhir isim mu'rab yang tidak ada alnya serta bukan idhofah. Bukan sebagai mudhaf. Wahia la tuktabu, hanya saja nun sukun itu tidak tertulis nun sukun. Wa inna matursamu dhammataini fi halati raf'i, hanya saja cara penulisannya adalah ditulis dengan dua dhammah dalam kondisi rafa', wa fathataini ma'a idhofati alif fi halati nasbi, dan ditulis dua fathah plus alif dalam kondisi nasab, wa kasrataini fi halatil jarri, dan ditulis dua kasroh di dalam kondisi jar ya. Jadi bagaimana nulisnya? Dua dhammah ataukah dua fathah plus alif di belakangnya, ataukah dua kasroh dalam kondisi jar ya. Kalau yang ini dua dhammah mungkin nulisnya macam-macam ya, ada yang nulis seperti ini, ada yang nulis dibalik, ada yang nulis seperti ini ya, pokoknya dua dhammah. Dengan catatan ma'amulahadati adami idhofati alif, dengan catatan tidak perlu ditambahkan alif fi halati nasbi dalam kondisi nasab. Idza kana al-ismu akhiruha hamzatun, apabila isim itu diakhiri oleh hamzah, contohnya mubtada au ibtida, maka itu tidak perlu ditambahkan alif. Ataukah tak taknis marbutah, contohnya fatatun ya, fatatan, itu nggak perlu tambahkan alif. Amma idza kana alismu akhiruhu hamzatun yasbiquha harfun sakinun, apabila isim itu diakhiri oleh hamzah dan didahului oleh huruf yang bersukun, maka tetap fayudhafu alifun fi halati nasbi, tetap ditambahkan alif pada kondisi akhirnya. Semisal isim juz'un bad'un ya, itu kalau ini tetap, kalau misalkan dalam kondisi nasab tetap ditambahkan alif. Nah, ini perinciannya seperti ini. Penulisan tanwin tadi yang kondisi rofa ditulis dua dhammah ya, dan kondisi jar kita langsung ke C dulu, ditulis dengan dua kasroh. Nah, kondisi nasab ini yang perlu kita perhatikan. Kondisi nasab itu apabila suatu isim diberikan fathah tanwin, maka ditambahkan alif setelah dua fathah tersebut ya. Ya, ini contohnya kita lihat di sini rojulan ya. Kalau rojulin itu langsung ya, rojulun, ataukah rojulin ini, maaf ini kayaknya baterainya habis ya. Jadi sebentar. Jadi di sini ya, rojulin itu tidak perlu diberikan
tidak perlu diberikan alif. Tapi manakala ditulis rojulan, maka dia memerlukan alif. Ya, seperti ini. Nah, dikecualikan ya kondisi nasab itu bagaimana tadi, ditambahkan alif setelah 2 fathah, kecuali isim ini, 4 jenis isim ini. Nah, 4 jenis isim ini diberikan 2 fathah ya dalam kondisi tanwin tanpa perlu menambahkan alif. Yang pertama ketika berakhiran tak marbutoh, contohnya fatatan ya. Terus kemudian berakhiran hamzah yang didahului oleh alif ya, misalkan nisaan ya, nisaan para wanita, itu nggak perlu tambahkan alif setelah hamzah. Atau isim yang berakhiran hamzah di atas alif ya. Kemudian isim yang berakhiran alif maksur, contohnya fatan ya. Nah, ini 4 jenis isim. Manakala dia diberikan fathah tanwin tidak perlu ditulis alif setelahnya, sedangkan yang lain tetap ditulis alif ya. Contohnya ini rojulan. Kita lihat ja'a rajulun, ra'aitu rajulan, marartu bi rajulin, dan seterusnya. Ini cara penulisan tanwin ya, berupa nun sukun yang terucap tapi tidak ditulis nun sukun, hanya saja ditulis apa tadi? 2 dhammah, 2 fathah baik dengan tambahan alif maupun tidak, serta ditulis 2 kasrah dalam kondisi jar. Berikutnya poin yang kedua mengenai isim mamnu' min sarf, khilafan lil qaidati sabiqah. Ini sabiqah ya, kurang titik. Hunaka asmaun mufradatan aw jam'a taksirin la yalhiqu akhiruha atanwinu wa tujaru bil fathati badalan minal kasrati idza kanat mujarradatan min al wal idhofati wa tusamma hadhil asma'u bil mamnu'i minas sarf ya. Berlainan dengan kaidah di atas, aturan baku di atas, bahwasanya setiap isim itu manakala tidak ada al dan manakala bukan mudhof maka dia bertanwin ya. Ada pengecualian. Pengecualiannya adalah isim-isim baik itu mufrad maupun jamak yang tidak diberikan tanwin meskipun tidak ada al dan bukan sebagai mudhof ya. Isim ini adalah dinamakan mamnu' minas sarf ya. Ya, jadi isim kesimpulannya isim itu tidak ditanwin manakala a ada al, b sebagai mudhof, dan c ketika berupa isim la yansharif ya. Baik. Poin yang ketiga, mamnu' minas sarf itu bisa berupa alam, nama atau sifat ataukah isim. Tapi sekarang kita bahas yang pertama ya. Nama kategori apa saja yang termasuk mamnu' minas sarf atau tidak ditanwin ketika tidak ada al maupun bukan sebagai mudhof. Yang pertama, setiap nama perempuan idza kana muannasan, jadi nama perempuan itu bagaimana? Tidak ditanwin, baik itu makhtuman bitai ataukah ghairu makhtumin biha, apakah diakhiri dengan ta ataukah tidak diakhiri dengan ta. Biasanya kan nama perempuan diakhiri ta marbutoh ya. Jadi nama perempuan itu mau diakhiri tak marbutoh ataukah enggak, dia selalu la yansharif. Contohnya Fatimatu, Khadijatu, Makkah, Muawiyah, Su'ad, Zainabu, Baghdadu, Damaskus ya. Fa idza kana al-alamu al-muannasu sulasiyan, apabila nama perempuan itu sulasi terdiri dari 3 huruf, sakinul wasti, tengahnya sukun, semisal Hindun, Misr, Ra'd, Jaz ya. Jaza man'uhu minas sarf, boleh tidak ditanwin, wajaza sarfu, dan boleh ditanwin. Jadi semua nama perempuan itu la yansharif kecuali nama yang terdiri dari 3 huruf dan tengahnya huruf sukun. Maka dalam kondisi ini boleh ngikut mamnu' minas sarf, boleh pula ditanwin. Contohnya Hindun, itu boleh ditulis Hindu, boleh ditulis Hindun ya, terserah. Ini yang pertama, nama yang la yansharif. Kategori nama la yansharif kedua adalah apabila nama non Arab, idza kana a'jamiyan, nama non Arab, Ibrahim, Ramses ya, Napoleon, Yakub, Sokrates ya, Idris. Nah, apabila
nama a'jami itu sulasi dan tengahnya sukun, itu dapat diberikan tanwin. Surifa artinya musarrif, menerima tanwin. Contohnya Nuh, Lut, dan Fam. Ya, ini Nuhun ya, meskipun ini nama non Arab tetapi tetap ditanwin. Kenapa? Karena 3 huruf dan tengahnya sukun. Type kategori nama yang lain sorry berikutnya adalah idza kana murakkaban tarkiban masjiyan, apabila namanya terdiri dari 2 kata, susunan terdiri dari 2 kata. Contohnya Buro Said ya, Port Said, Baklaba, New York, New Yorku ya, Hadramaut ya, ini adalah nama-nama terdiri dari 2 kata. Kemudian nama yang mazidan fi akhirihi alif wa nun, nama yang diakhiri alif dan nun, Marwan, Utsman, Sulaiman, Adnan, Affan. Kemudian nama yang sesuai wazan fi'il ya, idza kana ala waznil fi'li. Contohnya Ahmad, Yazid, Yasrib ya, Ahmad itu wazannya af'alu, Yazidu ya, wazannya yaf'ilu, Yasrib juga sama yaf'ilu. Kemudian nama lain sorry berikutnya adalah apabila menurut atau ada wazannya itu fu'al. Contohnya Umar, Zuhal, Uzah, Juha. Type itu nama yang layang sorry. Berikutnya adalah sifat yang layang sorry. Pertama, idza kanat ala wasni fa'lan, apabila berwazan fa'lan dan muannasnya itu fa'la. Contohnya Atsyan, Sakron, Ghadban, Jau'an, Syaba'an ya, yang haus, yang mabuk, yang marah, yang lapar, yang kenyang ya. Kemudian sifat kedua yang layan sharif adalah idza kanat ala wazni af'al, apabila wazannya af'al. Contohnya akhdar, ahmar, aswad, akbar, aktsar, afdal, asbaq, ahsan ya. Ini nama-nama warna yang apa namanya. Kemudian ini adalah isim tafdil ya, pokoknya af'al itu termasuk layan sharif. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, apabila angka 1 sampai 10 itu dibuat dengan wazan fu'al atau maf'al ya. Contohnya sulas 33, ruba 44, khumas 55, usyar 10-10, mauhad 11, masna 22, maksyar 10-10 ya. Kemudian berikutnya sifat berupa kata ukhor yang lain ya, jamaknya adalah ukhra. Kemudian berikutnya isim yang layang sharif adalah idza kana ala wazni sighatil mudhal jumu', apabila dalam bentuk wazan sighah mudhal jumu' ya, bentuk puncaknya jamak ya, yaitu wazannya apa sih sighah mudhal jumu' itu? Afailu, afailu, fa'ailu, mafailu, mafailu, fawailu, fa'alilu. Nah, itu wazan sighah mudhal jumu'. Contohnya afadilu, anasyidu, rosailu, madarisu, mafatihu, syawari'u, asafiru, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat ya, wa yumna'u minas sarfi mutlaqan kullu makana makhtuman bil alif ta'nis al maksurati au bi alif ta'nis mamdudati sawa'un kana alaman au sifatan au isman. Jadi tadi yang sudah dijelaskan nama, sifat atau isim mana saja yang termasuk layan sharif. Nah, berikut ada ya semua, baik nama maupun sifat maupun isim yang bagaimana? Yang diakhiri alif ta'nis maksurah atau alif ta'nis mamdudah, maka itu semuanya mamnu' minas sarf. Baik itu sawaun adalah apakah dia menunjukkan ala mufradin pada isim mufrad, amdal ala jam'in, ataukah menunjukkan jumlah yang banyak atau jamak. Contohnya salwa, najwa, atasya, jau'a, salma, dzikra, hubla, busyra. Maka ini semua adalah isim-isim layan sharif karena dia diakhiri oleh alif ta'nis maksurah. Ingat ya, alif ta'nis itu alif untuk perempuan yang maksurah ya, yang dia alif bengkong. Kemudian Zakaria, Zahra, Khadra, Hamra, Hasana, Sahra, Astiqa, Syu'ara. Nah, ini
diakhiri alif taknis mamdudah. Alif terus ada hamzahnya dan dia untuk menunjukkan taknis perempuan. Dan perlu diperhatikan bahwasanya dipersyaratkan untuk mamnu' minas sarf, bahwasanya kata-kata yang diakhiri alif taknis maksurah atau mamdudah ini ya, jadi persyaratkan harus diakhiri alif taknis maksurah atau alif taknis mamdudah. Apabila kata itu diakhiri oleh alif maksurah, alif bengkong, sebentar ya. Walam takun hadil alif, dan ini sama dengan sebelumnya. Walam takun hadil alif, dan alif itu ternyata bukan untuk taknis. Contohnya fata, malha, mustad'a ya. Fata itu artinya pemuda, diakhiri oleh maksur, tetapi bukan untuk perempuan. Fata itu artinya pemuda, dia laki-laki. Maka dalam kondisi ini tusarraf, maka dia menerima tanwin fatan gitu ya. Demikian pula apabila ada kata itu diakhiri oleh alif mamdudah dan hamzahnya asli, misalkan ibtida, insya, atau hamzah yang merupakan mungqalabatan, yang merupakan gubahan atau bentuk perubahan dari ya maupun waw, semisal bina atau sama ya, maka tetap menerima tanwin ya. Jadi kesimpulannya, isim berakhiran alif maksur yang termasuk layang sharif hanya alif maksur perempuan ya. Sedangkan alif maksur laki-laki tetap mutasharrif. Contohnya apa tadi? Fatan ya, pemuda. Sedangkan isim berakhiran alif mandud yang termasuk layang sharif hanyalah yang berupa alif taknis. Sedangkan kalau hamzahnya asli ya, contohnya apa tadi? Hamzah asli insya, ibtida ya, permulaan ya. Ini asli karena memang fiilnya bada'a, ibtada'a, memulai, hamzahnya asli. Ibtida adalah masdar dari ibtada'a, maka tetap mutasharrif. Ataukah hamzahnya itu perubahan dari waw ataukah ya. Sama itu ya, sumu ya, hamzah ini awalnya waw, sama yasmu artinya tinggi. Poin keempat, mamnu' minas sarfi la yunawwan wa yujarru bil fathati idza kana mujarradan min al wal idhofah. Jadi namanya mamnu' minas sarf atau layang sharif itu tidak ditanwin ya. Apa cirinya? Tidak ditanwin. Kemudian ciri kedua, dijarkan dengan fathah apabila bersih dari al dan bukan berupa mudhof ya. Contohnya kataba Muawiyah ila Aisyah radhiyallahu anha, telah menulis Muawiyah surat kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Contohnya cukup banyak ya, kita lewatin aja, mungkin bisa dibaca sendiri, sangat banyak sekali. Poin yang kelima, amma idza kana al mamnu'u minas sarfi waqi'an fi mauqi'i jarrin, apabila isim layang sharif itu tadi dalam posisi jar kemudian kemasukan al, ataukah dia diidhofahkan dalam artian sebagai mudhof, maka dijarkan dengan kasroh ya, kembali ya. Kalau tadi dijarkan dengan fathah, tapi apabila isim layang sharif itu ternyata kemasukan al atau berupa mudhof, maka bagaimana? Tetap dijarkan dengan kasroh. Contohnya al-qanabil. Qanabil ini artinya granat kalau salah. Al-qanabili ini dalam posisi mudhof, tapi dia ada al ya, ini ada al nih. Ini ada al, maka di sini qanabil menjadi qanabili. Mauqi'il aduwi, tempatnya musuh, ini adalah mudhof ya, ala mawaqi'il aduwi, di markasnya musuh, maka mawaqi' di sini di kasroh dengan dijarkan dengan kasroh karena sebagai mudhof. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.